Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hujan. Semoga di hujan ini semua keberkahan jatuh ya guys ya. Dirintikan hujan ini semoga banyak keberkahan untuk kita semuanya. Dimana salah satu doa yang kayak Tisam pengen semoga pekerja migran sehat ya guys ya, walafiat, amin. Dan lain-lainnya ya, semoga lunas hutang, diberikan majikan yang baik, apapun itu coba kalian berdoa guys. Kalian pengen minta apa, cukup di hati kalian aja dan kayak Tisam aminkan, semoga ijabah, amin ya rabbal alamin. By the way, hari ini kayak Tisam mau bahas kasus dimana kasus ini mungkin saja terjadi sama kalian. Ini bertepatan di hari Minggu juga, kayak Tisam warning nih kepada kalian. Oke, kasus pekerja migran ini sebenarnya bisa diselesaikan ya guys ya secara aturan Hong Kong, dimana kalian jangan nekat. Kalau kalian memang tidak menyukai pekerjaan kalian, kalau kalian tidak cocok dengan pekerjaan kalian, atau bahkan menerima sesuatu yang buruk dari majikan atau anak majikan, kita bisa melakukan sesuai dengan prosedur, dimana Hong Kong itu memberikan hak termination, dimana kalian bisa mengajukan notice atau break kontrak ya guys ya, dimana kalian masih bisa mencari majikan atau mau pulang ke Indonesia ya, boleh-boleh aja. Yuk, kasus ini kalian harus banyak belajar guys. Pekerja migran ini bernama Mbak Titik. Mbak Titik ini ya guys ya, umurnya kayaknya sih 36an deh guys, masih muda ya guys ya. Nah, backgroundnya Mbak Titik ini dulu finish di rumah majikannya 2 kontrak 4 tahun. Nah, dia ini ganti majikan dan sekarang menjaga anak kecil, tapi di kontrak kerjanya itu ngomong kalau misalkan dia menjaga bayi yang belum lahir guys. Jadi majikannya ini bulan depan akan melahirkan dan Mbak Titik ini menjaga bayi. Tapi Mbak Titik waktu interview juga dikasih tahu bahwa ada anak umur 4 tahun. Nah, kebetulan Mbak Titik ini menerima job ini, sehingga dia bekerjalah di majikan ini sudah 2 bulan. Oke guys, jadi pada hari Minggu itu liburnya dia berniat untuk cutking ke Macau. Dia izin ke majikannya untuk cutking lah. Pada hari itu dia keluar rumah majikannya. Setelah cutking dari Macau, dia tidak kembali ke rumah majikannya, dikarenakan Mbak Titik ini trauma kalau selama kerjanya dia mendapatkan kekerasan dari anak umur 4 tahun. Apa sih kekerasannya? Kok bisa sih Bang Yau bisa senekat itu? Ada beberapa foto yang Mbak Titik ini kasih ke Yatisam, dimana ada luka-luka di bibir atau cakaran anak. Dan yang terakhir itu dia dilempar mobil-mobilan dari belakang dan mengenai kepalanya. Nah, pada waktu itu Mbak Titik itu nggak bisa memarahi anak majikannya karena sadar posisi ya guys ya, takutnya salah. Tapi dari situ dia itu trauma. Nah, background anak yang seperti itu ternyata alasan seorang anak menyiksa cecenya itu karena dia melihat tingkah laku maminya. Jadi maminya ini selama mengandung ini emosionalnya sangat-sangat tidak terkontrol. Dimana kalau dia marah, dia selalu mukul anaknya itu pakai hanger. Terus pelampiasannya anak ini marah ke Mbak Titik guys, dimana saat dia dimarahin sama maminya, dia ini selalu membalas kemarahannya itu ke Mbak Titik, dimana Mbak Titik ini dilempar sama kipas angin katanya guys. Kipas angin yang segede ini ya guys ya, dilemparkan dan kena bibirnya. Pada waktu itu Mbak Titik ini memang dilarang untuk main handphone kalau libur aja guys, dan kalau selesai kerja aja main. Jadi akhirnya Mbak Titik ini berdarah. Dia ini nekat untuk ke kamarnya untuk ngambil handphone, dan dia langsung datang ke WC untuk moto tuh guys. Bibirnya jontor ya guys ya, ininya merah itu. Nah, pada waktu itu Mbak Titik ini ya masih disabarin aja, majikannya tahu. Nah, kedua kalinya dia ini dilempar pakai mobil-mobilan guys di kepalanya, plak, terus dicakar, ngamuk. Jadi di sininya ada luka juga, dan Mbak Titik juga alhamdulillahnya masih bisa mengambil picture ya guys ya, atau foto. Nah, yang terakhir, aduh Kak, udah ini sih foto nggak tahu nih yang keberapa. Tangannya Mbak Titik itu selalu digigit dan hasilnya itu memar. Ya gimana ya guys ya, kalau memar ini kan berarti gigitannya kenceng banget. Iyalah, 4 tahun sudah punya tenaga ya guys ya. Jadi pada kesimpulannya Mbak Titik ini adalah tipikal orang yang nggak bisa mengendalikan anak yang emosionalnya tinggi seperti anaknya majikannya ini ya guys ya. Anak ini mencontoh, dan kekerasan mental yang menyerang mentalnya Mbak Titik juga. Majikannya ini selalu menyalahkan Mbak Titik, dimana kalau apa-apa ya, namanya juga orang hamil. Kalian lagi hamil kayak gitu nggak sih guys? Emosionalnya memang kayak gitu ya kalau lagi hamil guys. Sering marahin Mbak Titik ini di luar area saat dia ini belanja atau apa, dimarahin sampai kenceng. Mbak Titik ini serasa malu sekali.
Mbak Titik merasa dulu saya majikannya nggak gini-gini amat, ini adalah ujian ya guys ya, dimana majikan itu ya ada yang baik, ada yang apa namanya yang kayak gitu ya guys ya, tergantung gimana nih kita menghadapi situasinya. Akhirnya guys, dari tekanan-tekanan tersebut, wah ini saya nggak bisa nih, termasuknya Mbak Titik ini tipikal orang yang ciut mental ya guys ya, trauma, takutnya terlalu besar. Jadi pada akhirnya Mbak Titik ini sudah tidak kuat dan kabur. Apakah Mbak Titik ini bertujuan mau jadi anak overstay? Enggak guys, karena semalam itu telepon kayak Tisam, dimana dia udah seminggu ini tinggal di luar guys, dan dia ngomong saya nggak punya uang lagi kak, saya cuma 1000, saya takut, saya dapet chat dari polisi kak, tapi saya nggak bisa ngomong sama polisinya, jadi saya apa yang harus saya lakukan kak ini, saya nggak mau, saya ditawarin beberapa kerjaan tapi saya nggak mau, tapi saya juga takut untuk pulang ke rumah majikan. Jadi setelah hari Minggu, hari Seninnya majikannya ini melakukan pelaporan kepada polisi, di mana dia kehilangan atau missing people ya guys ya. Jadi kehilangan CC-nya itu nggak pulang setelah libur, sehingga polisi ini memberikan chat kepada Mbak Titik, yang chatnya itu kayak gini guys. Jadi chatting gini, halo Titik, saya polisi yang dilaporkan oleh majikan kamu bahwa kamu adalah masuk orang hilang. Nah, sekarang saya hanya mengecat kamu untuk memastikan apakah kondisi kamu baik-baik saja. Kalau misalkan kamu mau membatalkan laporan orang hilang ini, silakan datang ke kantor polisi dengan membawa ID card, paspor, dan lain-lainnya. Itu guys. Nah, karena majikan kamu sudah melakukan termination nih, jadi Mbak Titik ini bingung, saya harus gimana kak balas polisi ini. Jadi Mbak Titik ini benar-benar dimana dia ketakutan atas tindakan yang pada waktu itu mungkin dia lagi emosi ya guys ya. Yuk kita bahas. Oke guys, kalau kasus ini terjadi sama kalian, apa yang harus kalian lakukan? Oke, kita kembali dulu ke kasusnya Mbak Titik. Apa yang Mbak Titik lakukan ini adalah salah dan tidak boleh ditiru ya guys ya. Untuk kalian yang menghadapi masalah yang sama seperti Mbak Titik, apa sih yang harus dilakukan? Ngomong sama majikan. Majikan, saya nggak bisa nih kerja kayak gini terus. Saya mau pindah majikan. Boleh nggak kamu memberikan kesempatan saya untuk pindah majikan aja? Karena saya memiliki bukti di mana saya bekerja di sini itu tidak baik-baik aja. Nah, sebelum kamu ngomong sama majikan tabayun seperti itu, alangkah lebih baiknya foto dan bukti-bukti kalian tolong kirimkan ke teman terdekat kamu, sehingga kalau majikan emosional dan marah mengecek handphone kamu, setidaknya bukti itu terselamatkan ya guys ya. Kita harus menghadapi majikan yang seperti itu ya guys ya. Akhirnya guys, nah setelah ngomong tabayun kayak gitu, majikan ini ada dua kemungkinan, di mana dia membiarkan kamu pergi mencari majikan, cari aman biar nggak biar nggak dilaporkan, atau yang kedua, majikan langsung interminate kamu seketika itu juga. Dari kedua hal tersebut semuanya menguntungkan kita sebagai pekerja migran ya guys ya. Yang pertama, kalau majikan membolehkan kita mencari majikan dengan alasan anaknya yang temperamen kayak gitu, berarti kita tetap bisa mencari majikan dengan menunggu visa di Hong Kong ya guys ya. Atau yang kedua, kalau tibanya saya di interminate ya guys ya, kita bisa mengajukan banding ke imigrasi kalau saya tidak bisa bekerja di majikan tersebut karena saya sering mendapatkan perlakuan seperti ini. Kita tunjukkan bukti-bukti yang kita sudah kirim ke teman kita ya guys ya, kalau pahitnya handphone kita dicek-cek ya guys ya. Maka saya yakin imigrasi akan memberikan kamu untuk bekerja kembali di majikan yang baru. Karena apa? Karena melihat rekor sebelumnya kamu sudah finish 2 kontrak di majikan lama. Semuanya easy kalau kita melakukan tabayun dan berani kalau kita benar ya guys ya. Nah, apa yang dilakukan Mbak Titik ini keliru ya guys ya. Dia ini karena trauma, takut, dan kurang informasi mungkin. Jadi dia ini nekat untuk kabur, dimana di luar dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidup di luar kita harus ngekos, kita harus beli makan sendiri dan lain-lain. Dan sekarang visa kerjanya Mbak Titik ini kan dari kabur ini kan dari majikan sudah memberikan termination laporan ke polisi, otomatis Mbak Titik ini hanya diberikan waktu 14 hari tinggal aja. Nah, jadi besok insya Allah nih Mbak Titik akan menghadap polisi dan mengatakan sejujurnya apa sih yang terjadi ya guys ya. Kita doakan ya guys ya, semoga Mbak Titik besok mendapatkan keadilan, dan semoga polisi juga bisa memberikan solusi di mana kalau misalkan polisi ini
bisa menyalurkan lidahnya Mbak Titik ke majikan, ya mungkin saja Mbak Titik ini bisa mencari majikan dan dimaafkan oleh imigrasi ya guys ya atas kekeliruannya. Atau kalaupun Mbak Titik ini harus pulang, setidaknya dia pulang mendapatkan tiket dan hak-haknya ya guys ya. Itu jadi sekarang Mbak Titik ini lagi ada di suatu tempat di mana nanti besok insya Allah kita doakan bersama, kita akan menghadap polisi untuk tabayun dengan majikannya. Ini jangan dicontoh ya guys ya, ini keliru. Jadi kalau kalian punya masalah, hadapi. Ini adalah Hong Kong di mana semua memiliki peraturan ya guys ya. Jadi jangan seenak udahnya sendiri. Belajar dari kasusnya Mbak Titik, sekarang dia itu di luar kebingungan harus gimana, iya kan? Sedangkan uang cuma 1000 aja di kantongnya. Kita juga beli tiket pesawat sendiri nggak mampu. Jadi yang harus dilakukan yaitu udah kita apa adanya aja, kita mengaku salah. Kalau apa yang dilakukan ini salah, insya Allah polisi Hong Kong ini pemaaf kok. Dan selama kita masih visanya aktif, itu tidak dikatakan overstay. Nah, alhamdulillahnya Mbak Titik ini segera menghubungi Kayat Isam ya, sehingga jadi jangan sampai overstay gitu ya guys ya. Kalau overstay ini udah sulit guys, karena meskipun 1 hari dia overstay, dia juga harus bertanggung jawab tentang hukum overstay-nya ya guys ya. Otomatis Mbak Titik ini harus dipenjara dulu meskipun 1 hari ya. Itu kan jadi jatuhnya itu bukan majikan yang belikan tiket. Jadi kita nunggu giliran pemerintah Hong Kong memulangkan kita, itu kan akan lama lagi ya guys ya. Oke, kita semua doakan ya guys ya, pekerja migran yang mungkin mentalnya kurang berani, semoga dikuatkan ya guys ya. Buat kalian yang menghadapi kasus seperti ini, jangan pakai emosi. Oke, semangat buat kalian semuanya, semoga sehat-sehat ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan jadi anak overstay. Bye bye.